Bali. Pimpinan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan Fakultas Syariah yang berbahagia. Acara Yudisium Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung periode 4 tahun 2022. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Rogi Satriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansutu fansutu yarfa'illah.
Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul idza janaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Zalika khairul lakum wa atharu fa in lam tajidu fa inna Allah fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsudi kepada saudari Dewi Fatmawati, silakan. Hadirin dimohon berdiri. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marsui. Satu padu membangun negeri, cita-cita mulia Abdul Karimah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Quran dan Sunnah pedoman kita, Islam yang tampak, Islam sebagai rahmatan lil alamin, mitra kampus kebanggaan yang terdepan, Win Raden Intan. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Dekan tentang lulusan sarjana S1, lulusan terbaik dan lulusan skripsi terbaik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung periode 4 tahun 2022. Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung nomor 58 tahun 2022 tentang lulusan sarjana strata 1 program studi hukum keluarga, hukum tata negara dan hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung periode 4 tahun 2022 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung menimbang dan seterusnya, menghina dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dekan tentang lulusan sarjana strata 1 program studi hukum keluarga, hukum tata negara dan hukum ekonomi syariah periode 4 tahun 2022. Pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah lulusan program studi hukum keluarga, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung periode 4 tahun 2022. Kedua, nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah lulusan program studi hukum tata negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung periode 4
usia dan lulusan skripsi terbaik program studi hukum keluarga, hukum tata negara dan hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung periode 4 tahun 2022. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 November tahun 2022. Dekan Fakultas Syariah Eva Rodiah Nur cap ditandatangani. Para peserta yudisium sarjana program studi hukum keluarga Islam dimohon berdiri. Kepada Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung disilahkan mengambil tempat. Nomor 58 tahun 2022, tanggal 18 November 2022 tentang lulusan sarjana sarjana 1 program studi hukum keluarga periode 4 tahun 2021. 1. Andika Forma Saputra, predikat sangat memuaskan. Adin Mas Nur Said, predikat sangat memuaskan. Zaka Aprilian Ahmad, predikat sangat memuaskan. Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo, predikat sangat memuaskan. Ira Amanda Fadlullah, predikat sangat memuaskan. Dena Sari, predikat sangat memuaskan. Vivi Octavia, predikat sangat memuaskan. Hadi Saputra, predikat sangat memuaskan. Suci Eliawati, predikat sangat memuaskan. Jessi Fitri, predikat sangat memuaskan. Nela Safira, predikat sangat memuaskan. Hedi Yulita, predikat sangat memuaskan. Siti Saskia Salama, predikat sangat memuaskan. Putri Asa Fadani, predikat sangat memuaskan. Wahyu Dwi Saputra, predikat sangat memuaskan. Leni Sulistia, predikat sangat memuaskan. Merda Septrianti, predikat sangat memuaskan. Dias Putri Cahyani, predikat sangat memuaskan. Miftahul Ulum, predikat sangat memuaskan. Sifriani, predikat sangat memuaskan. Taufik Fajar Febriansyah, predikat sangat memuaskan. Febrian Dirga Cahya, predikat sangat memuaskan. Lutfia Humairah, predikat sangat memuaskan. Fikri Adil Kamali Mugni, predikat sangat memuaskan. Lulu Ulfatun Hasanah, predikat sangat memuaskan. Dodi Anggi Ramadan, predikat
cum laude. Beni Agustiawan, predikat sangat memuaskan. Lukman Hakim, predikat sangat memuaskan. Fitria Nur Rahmat, predikat sangat memuaskan. Hasan Mardi, predikat sangat memuaskan. Andika Saputra, predikat sangat memuaskan. Arif Setiawan, predikat sangat memuaskan. Muhammad Gelpin Pahlevi, predikat sangat memuaskan. Lampiran 2. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Radinata Lampung nomor 58 tahun 2022 tanggal 18 November 2022. Para peserta yudisium program studi hukum keluarga Islam disilakan duduk kembali. Para peserta yudisium sarjana program studi hukum tata negara dimohon berdiri. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Radinata Lampung nomor 58 tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang lulusan sarjana strata 1 program studi hukum tata negara periode 4 tahun 2022. Aris Tiono, predikat sangat memuaskan. Ahmad Sodikin, predikat sangat memuaskan. Rizka Restiana, predikat sangat memuaskan. Yelin Oktaria, predikat sangat memuaskan. Rusni Mayangsari, predikat sangat memuaskan. SJ Eka Putri Alibrus, predikat sangat memuaskan. Muhammad Girinaldi, predikat sangat memuaskan. Vinkan Serliana, predikat sangat memuaskan. Yulia Zatali, predikat sangat memuaskan. Rendika Sanjaya, predikat sangat memuaskan. Ratih Permatasari, predikat sangat memuaskan. Henry Aris Sukmono, predikat sangat memuaskan. Yogi Trias Prabowo, predikat sangat memuaskan. Edward Saputra, predikat sangat memuaskan. Mustika Wahyu Ningrat, predikat sangat memuaskan. Alda Herwindi, predikat sangat memuaskan. Valdo Alian Putra, predikat sangat memuaskan. Farham Sertalizan, predikat sangat memuaskan. Muhammad Kaisar Fornovus, predikat sangat memuaskan.
Aan Firdaus, predikat sangat memuaskan. Indah Fitriani, predikat sangat memuaskan. Rahma Armelia, predikat sangat memuaskan. Feby Reza Saputra, predikat sangat memuaskan. Revi Rizkyani, predikat sangat memuaskan. Wiwin Ayu Lestari, predikat sangat memuaskan. Dewanta Harta Wijaya, predikat sangat memuaskan. Mas Budi, predikat sangat memuaskan. Sarah Salsabila, predikat sangat memuaskan. Abdul Hakim, predikat sangat memuaskan. Nimas Intan, predikat sangat memuaskan. Arif Setiawan, predikat sangat memuaskan. Desti Fajriana, predikat sangat memuaskan. Tia Devi Pitaloka, predikat sangat memuaskan. Riza Arlangga Kurniawan, predikat sangat memuaskan. Wanda Hamidah, predikat sangat memuaskan. Nur Rohmah, predikat sangat memuaskan. Asya Karim Nasiwi, predikat sangat memuaskan. Afifah Jola Arita, predikat sangat memuaskan. Yona Triana, predikat sangat memuaskan. Rizal Mahendra, predikat sangat memuaskan. Andriansa, predikat sangat memuaskan. Marsui, predikat sangat memuaskan. Nur Haifa, predikat sangat memuaskan. Yoga Guntur Sugiarto, predikat sangat memuaskan. Febri Ayu Lestari, predikat sangat memuaskan. M. Nur Alfarisi, predikat sangat memuaskan. Dekan Fakultas Syariah Eva Rodianur, cap dan ditandatangani. Para peserta yudisium program studi hukum tata negara disilakan duduk kembali. Para peserta yudisium program studi hukum ekonomi syariah dimohon berdiri. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Intan Lampung nomor 58 tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang lulusan sarjana sastra 1 program studi hukum ekonomi syariah periode 4 tahun 2022. 1. M. Agung Saputra, predikat sangat memuaskan. Octavian Rifki Yusuf Wahyudi, predikat sangat memuaskan.
Cahya Surya Prawira, predikat sangat memuaskan. Rahma Fadila, predikat sangat memuaskan. MTO Pambudi, predikat sangat memuaskan. Burhanuddin, predikat sangat memuaskan. M. Zafran Naufal Iskandar, predikat sangat memuaskan. Andini Prastiwi, predikat sangat memuaskan. Jajen Fatur Rahman, predikat sangat memuaskan. Santia Purnamasari, predikat sangat memuaskan. Rio Fauzi, predikat sangat memuaskan. Sandafa, predikat sangat memuaskan. Rahmat Paul Kinandi, predikat sangat memuaskan. Dika Ikrar Mandiri, predikat sangat memuaskan. Renaldo Adiasa, predikat sangat memuaskan. Dwi Agita Alamsyah, predikat sangat memuaskan. Siti Nur Fadila, predikat sangat memuaskan. Indah Mailiana, predikat sangat memuaskan. Sesa Wulan Mentari, predikat sangat memuaskan. Rini Maya Hayati, predikat sangat memuaskan. Indah Dwi Amidatul Yukla, predikat sangat memuaskan. Evi Nurmila, predikat sangat memuaskan. Eis Mega Selvia, predikat sangat memuaskan. Ega Gapit Galau, predikat sangat memuaskan. M. Arya Nugraha Laksana Bimantara, predikat sangat memuaskan. Alvinda Ayu Dasari, predikat sangat memuaskan. Adinda Safitri, predikat sangat memuaskan. Jusmi Awinda, predikat sangat Diajeng Kurata Ayun, predikat sangat memuaskan. Dewi Fikariani, predikat sangat memuaskan. Septrian Ilham Akbar, predikat sangat memuaskan. Aini Safitri, predikat sangat memuaskan. Intan Sakinah, predikat sangat memuaskan. Wica Dwi Arinda Putri, predikat sangat memuaskan. Titis Mubarok, predikat sangat memuaskan. Tiara Rahmatika, predikat sangat memuaskan. Firly Kusuma, predikat sangat memuaskan.
Surya Adi Putra, predikat sangat memuaskan. Vivi Fitriani, predikat sangat memuaskan. Mela Amelia, predikat sangat memuaskan. Dea Octavia Anjani, predikat sangat memuaskan. Marleni, predikat sangat memuaskan. Yuni Istiani, predikat sangat memuaskan. Ahmad Rian Putranto, predikat sangat memuaskan. Saiful Malik, predikat sangat memuaskan. Jessica Ramadanti, predikat sangat memuaskan. Ria Gustini, predikat sangat memuaskan. Ilham Sabrialdi, predikat sangat memuaskan. Rica Inge Melenia, predikat sangat memuaskan. Lestari Azaria, predikat sangat memuaskan. Aldina, predikat sangat memuaskan. Alfia Purnamasari, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ramakaneko, predikat sangat memuaskan. Agus Pratama, predikat sangat memuaskan. Febri Winaldi, predikat sangat memuaskan. Yuni Lestari, predikat sangat memuaskan. Siti Rohmawati, predikat sangat memuaskan. Rara Indira, predikat sangat memuaskan. Nabila Nur Arifia Putri, predikat sangat memuaskan. Ari Setiawan, predikat sangat memuaskan. Rifki Afrizal, predikat sangat memuaskan. Bagus Saputra, predikat sangat memuaskan. Firman Syah, predikat sangat memuaskan. Lulu Indah Sari, predikat sangat memuaskan. Lulusan Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, nomor 58 tahun 2022, tanggal 18 September 2022, tentang lulusan IPK terbaik tepat masa studi, lulusan termuda usia, dan lulusan skripsi terbaik program studi hukum keluarga, hukum tata negara, dan hukum ekonomi syariah periode 4 tahun 2022. A. Lulusan IPK terbaik. 1. Lulusan IPK terbaik tingkat program studi. Program studi hukum keluarga. 1. Lulu Ulfatun Hasanah dengan IPK 3,80. Silakan yang disebutkan berdiri. 2. Vivi Octavia, IPK 3,78. 3.
Taufik Fajar Febriansyah dengan IPK 3,75. Program Studi Hukum Tata Negara. 1. Saras Salsabila dengan IPK 3,86. 2. Si Eka Putri Al-Idrus dengan IPK 3,78. Dewanta Harta Wijaya dengan IPK 3,78. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. 1. Bagus Saputra dengan IPK 3,86. Dea Octavia Anjani IPK 3,81. Indah Mediana IPK 3,80. 2. Lulusan IPK terbaik tingkat fakultas. 1. Bagus Saputra IPK 3,86. 2. Saras Salsabila IPK 3,86. 3. Dea Octavia Anjani IPK 3,81. Lulusan tercepat masa studi. Lulusan tercepat masa studi tingkat program studi. Program studi Hukum Keluarga. 1. Dodi Anggi Ramadan. Lama studi 3 tahun 4 bulan 1 hari. 2. Nadine Mas Nur Said. Lama studi 4 tahun 4 hari. 3. Dena Sari. Lama studi 4 tahun 2 bulan 5 hari. Program studi Hukum Tata Negara. 1. Yelin Oktaria. Lama studi 4 tahun 1 bulan 29 hari. 2. Rusli Mayansari. Lama studi 4 tahun 1 bulan 29 hari. 3. SYEK Putri Al-Idrus. Lama studi 4 tahun 2 bulan. Program studi Hukum Ekonomi Syariah. 1. Lulu Indah Sari. Lama studi 3 tahun 4 bulan. 2. Dwi Agita Alamsyah. Lama studi 4 tahun 13 hari. 3. Renaldo Adiasa. Lama studi 4 tahun 20 hari. Lulusan tercepat masa studi tingkat fakultas. 1. Lulu Indah Sari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3 tahun 4 bulan. 2. Dodi Anggi Ramadan, Prodi Hukum Keluarga. Lama studi 3 tahun 4 bulan 1 hari. 3. Nadine Mas Nur Said, Prodi Hukum Keluarga. Lama studi 4 tahun 4 hari. C. Lulusan termuda usia. 1. Lulusan termuda usia tingkat program studi. A. Program studi Hukum Keluarga. 1. Nadine Mas Nur Said, lulus dalam usia 21 tahun 6 bulan 10 hari. 2. Jessie Fitri, lulus dalam usia 21 tahun 10 bulan 5 hari. 3. Vivi Octavia, lulus dalam usia 21 tahun 10 bulan 25 hari. Program studi Hukum Tata Negara. 1. Afifah Jola Anita, lulus dalam usia 21 tahun 5 bulan 6 hari. 2. Dewanta Harta Wijaya, lulus dalam usia 21 tahun 8 bulan 26 hari. 3. Yelin Oktaria, lulus dalam usia 21 tahun 10 bulan 7 hari. C. Program studi Hukum Ekonomi Syariah. 1. Firly Kusuma, lulus dalam usia 21 tahun 3 bulan 25 hari. 2. Siti Rohmawati, lulus dalam usia 21 tahun 7 bulan 13 hari. 3. Pur Aini Sabitri,
lulus dalam usia 21 tahun 7 bulan 18 hari. 2. Lulusan termuda usia tingkat fakultas. 1. Firly Kusuma, program studi Hukum Ekonomi Syariah, lulus dalam usia 21 tahun 3 bulan 25 hari. 2. Habibah Jola Arita, program studi Hukum Tata Negara, lulus dalam usia 21 tahun 5 bulan 6 hari. 3. Adil Mas Nur Said, program studi Hukum Keluarga, lulus dalam usia 21 tahun 6 bulan 10 hari. D. Lulusan terbaik, lulusan skripsi terbaik. 1. Dodi Anggi Ramadan, NPM 1921010146, program studi Hukum Keluarga, dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam terhadap istri yang ditinggalkan kepada orang tua, studi di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusahnya, Kabupaten Lampung Tengah. 2. Intan Sakinah, NPM 1821030363, program studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam tentang denda keterlambatan pembayaran Shopee pinjam di marketplace Shopee, studi pada Kelurahan Medan di Kecamatan Sukarami, Kota Bandar Lampung. 3. Faldo Alian Putra, NPM 1821020142, program studi Hukum Tata Negara, dengan judul skripsi Analisis Siasat Dusturiah terhadap peran dinas sosial dalam pembinaan manusia seperti Kota Bandar Lampung, studi pada dinas sosial Kota Bandar Lampung. Dekan Fakultas Syariah Evarodia mengucapkan tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri wajib. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Lampung, yang kami hormati para wakil dekan Fakultas Syariah UIN Raden Lampung, yang kami hormati para ketua prodi dan sekretaris prodi di Fakultas Syariah, yang kami hormati Kabak dan Kasubag beserta seluruh dosen Fakultas Syariah, beserta seluruh teman-teman peserta yudisium periode 4 yang berbahagia. Tabihun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka yudisium periode 4 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Bapak, Ibu serta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mohon izin untuk menyampaikan orasi ilmiah tentang analisis hukum Islam terhadap istri yang memberi nafkah kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dalam bahasa Arab sering disebut dengan birrul walidain. Berasal dari penggabungan dua kata, albir yang artinya berbuat baik, menurut dan patuh. Sedangkan al-walidain berarti kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Berbakti kepada orang tua termasuk suatu keharusan. Hukumnya wajib dan Allah memerintahkan kepada anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina insana biwalidayhi husna, yang artinya dan kami mewajibkan kepada manusia agar berbuat baik kebaikan kepada kedua orang tua. Potongan ayat di atas mewajibkan anak untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah merawat dari kecil hingga dewasa. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua tetap berlanjut meskipun anak sudah menikah atau memiliki suami dan istri. Meskipun anak laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam hal berbakti kepada kedua orang tua pasca menikah,
Dudukan kebakti antara anak laki-laki dan perempuan berbeda, di mana anak laki-laki atau suami berbakti kepada orang tuanya, sedangkan anak perempuan atau istri berpindah baktinya kepada suaminya. Namun di satu sisi, seorang istri pun ingin tetap berbakti kepada orang tuanya dengan cara memberikan nafkah kepada mereka. Penelitian yang dilakukan di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Rusan Menyai, Kabupaten Lampung Tengah, terdapat istri-istri memberikan nafkah kepada orang tua tanpa sepengetahuan suami dan dengan sepengetahuan suami namun suaminya tidak ridho. Hal itu dilakukan dengan berbagai alasan. Yang pertama, mereka melakukan sebagai wujud bakti mereka kepada orang tua. Yang kedua, orang tua mereka dalam kondisi miskin. Yang ketiga, orang tua mereka dalam kondisi tidak mampu. Adapun respon suami kepada istri yang memberikan nafkah kepada orang tua, ada yang mengizinkan namun ada yang tidak mengizinkan, sehingga istri memberikan nafkah secara diam-diam untuk menghindari terjadinya percekcokan di dalam rumah tangga. Nafkah berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan, dalam bentuk jamaknya nafkah, yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Kewajiban berikan nafkah kepada orang tua karena adanya kelahiran. Allah memerintahkan anak agar membalas budi orang tuanya dengan berbakti kepada keduanya. Balas budi itu tampak jelas di saat orang tua telah lemah untuk mencari nafkah. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam orasi ilmiah ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya. Orang tua kandung saya, almarhum Amin Pajoko, dan ibunda saya, almarhumah Ibu Mariati. Semoga Allah menempatkan kedua orang tua saya di tempat yang mulia dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Untuk orang tua angkat saya, untuk dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengajaran dan pengalaman yang berharga, khususnya pembimbing akademik 1 dan pembimbing akademik 2 saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada saya berlimpah pahala dan balasan sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar alumni kepada Saudara Edward Saputra SH disilahkan. Ikrar alumni. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung. Berikrar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta menjunjung tinggi syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dua, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, menjaga nama baik pribadi dan nama baik alma mater. Empat, senantiasa berakhlakul karimah dan memelihara ukhuwah Islamiyah. Lima, mengamalkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang saya miliki untuk kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negara.
Alumni Fakultas Syariah. Universitas Raden Intan Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa sahbihi ala amma ba'du. Terhormat Dekan Fakultas Syariah Ibu Eva Rodia, Dr. Eva Rodia Nur MH. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Yusuf Baihaqi LC.MA. Kedua Ibu Profesor Dr. Haji Erin Apane MHU. Dan yang terhormat Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Haja Nur Nazli SAG MH. Dan yang terhormat Kabak Kasubag Ketua Sekretaris Prodi. Dan yang terhormat pegawai dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung, serta para peserta Prodi 4 2022 yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita dapat berkumpul di dalam ruangan seperti dalam agenda yudisium ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya berdiri di sini mewakili rekan-rekan peserta yudisium untuk menyampaikan sepatah dua kata. Yang pertama, kami yang di yudisium pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami, mengarah kami sampai kami pada titik saat ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan mohon maaf jika ada perilaku kami yang tidak berkenan kepada dosen. Selanjutnya, bagi teman-teman sekalian, kita pada hari ini saya mengucapkan selamat dan sukses kepada kita semua yang telah menyelesaikan studi kita dengan baik. Pesan saya untuk kita semua yang ada di yudisium ini, siapapun itu, teruslah belajar, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu S2. Dan teruslah berkarya, karena sesungguhnya teruslah bergali potensi yang ada pada diri kita. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki potensi, yaitu orang yang lebih baik daripada orang yang hanya diam saja. Selanjutnya, kami berkomitmen menjaga nama baik alma mater, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, kapanpun dan dimanapun kami berada. Semoga kami dapat membanggakan dan menerapkan ilmu-ilmu di bidang hukum selama yang kami peroleh. Teman-teman yang sekalian, dalam momen yudisium pada hari ini bukan akhir dari kita sebagai manusia, melainkan awal. Dikarenakan dharma bakti kita sudah ditunggu oleh keluarga, masyarakat, serta negara. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak pernah belajar, terus memberi kita pelajaran. Sesungguhnya tantangan terbesar yang harus kita hadapi yaitu sejauh mana kita memiliki integritas, sejauh mana kita memiliki keilmuan atau pengetahuan, dan sejauh mana kita memiliki nilai-nilai terhadap dalam masyarakat. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Beraturan saya mohon ampun.
Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Rusdi MAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung, dan yang saya hormati Bapak Ibu para pembantu dekan atau wakil dekan Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, dan yang saya hormati teman-teman para dosen Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, dan Bapak Ibu para kepala bagian dan sivitas akademika Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, anak-anak kami yang kami cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah hadir di aula Fakultas Syariah ini untuk mengikuti yudisium keempat sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang pertama tahun ini. Tentu harapan kami dari para tenaga pengajar khususnya dan juga sivitas akademika Fakultas Syariah mengharapkan mudah-mudahan ilmu yang sudah anak-anak dapatkan itu akan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi diri pribadi anak-anak semua maupun bagi masyarakat pada umumnya. Satu pesan kami, kalau menyimak dari ayat 11 di surat Mujadalah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unsuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau saya simpulkan dari ayat ini ada 3. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga adab. Nah, kalau ketiga ini anak-anak pakai, pasti derajatnya akan naik. Pertama iman, iman yang harus didahulukan dalam ilmu tauhid. Apapun ilmu yang bertentangan dengan akidah itu harus ditinggalkan. Jadi yang diutamakan itu adalah akidah. Jadi apapun ilmu atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan akidah harus dihindarkan. Itu satu pesan kami. Yang kedua, ilmu. Ilmu ini menurut Syekh Qadir Jailani pada Salah Sirul Aziz dalam buku beliau Sirul Asrar,
Al-ilmu ilmani, ilmu jinan wa ilmu lisan. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu jinan, ada ilmu lisan. Kalau ilmu jinan itu ilmu pengenalan kepada Allah, ilmu hati, berkenaan dengan hati. Kalau ilmu lisan yang bisa dipikir, yang bisa dihafal. Ada dua. Jadi ilmu lisan wa ilmu jinan. Kedua-duanya ini diperlukan dalam kehidupan kita semua. Ilmu lisan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ingin menggapai kebahagiaan dunia pakai ilmu. Ingin menggapai kebahagiaan akhirat juga pakai ilmu. Kalau kepingin dua-duanya juga harus pakai ilmu. Oleh karena itulah jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah ada, timba terus, gali terus ilmu pengetahuan meskipun tidak lagi di bangku sekolah atau di bangku fakultas. Utlubul ilma minal ba'di ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke lahat, tapi bukan lahat Palembang. Artinya seumur hidup kita harus belajar. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah ada, tetapi juga harus rendah hati. Makanya terus terang saya setiap menyelesaikan kuliah baik offline maupun online itu saya biasakan ada doa yang mungkin anak-anak semua masih ingat. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani. Ya Allah, ku serahkan kepadamu apa yang sudah kau ajarkan kepadaku. Wardudhu ilayya inda hajati. Kembalikan dia kepadaku di saat aku butuh. Wala tansani ya rabbal alamin. Jangan kau buat aku lupa, wahai ya Allah. Ini kenapa ini saya terapkan? Supaya kita jangan sombong. Merasa kita sudah punya ilmu, akhirnya kita sombong. Nah, oleh karena itu kesombongan itu Allah murka. Allah nggak senang sama orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Allah nggak senang sama orang yang membusungkan dadanya karena kesombongannya. Nah, oleh karena itu, ibarat kata orang tua kita, pakailah ilmu tadi, semakin berisi semakin merunduk. Semakin berisi semakin kita hormat kepada orang lain. Jangan pernah merasa kita yang paling baik, kita yang paling benar, kita yang paling tahu. Sebab kita ini hidup seperti jari ini. Ada yang besar tapi pendek. Ada yang sedang tapi agak pendek. Yang di tengah-tengah yang paling tinggi. Kemudian ada yang juga manis, ada kelingking. Ini ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek. Nah, kita harus belajar di sini. Jangan pernah empu jari merasa dia yang paling besar. Coba kalau kita makan pakai empu jari aja nggak kenyang. Nasi itu nggak bisa diambil kalau pakai empu jari. Kita butuh yang kecil. Nah, kelingking. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Yang kecil ini dia sangat berperan. Yang besar, kalau bersama yang kecil, walaupun berdua, tetap ada yang bisa diambil. Tapi kalau hanya satu empu jari, walaupun dia besar sendiri, tapi nggak bisa setelahnya bisa diambil. Nah, oleh karena itu, ini harus berperan semua. Nah, kalau lima-limanya ini berperan, maka nasi 3 piring bisa habis. Nah, jangan pernah merasa lebih pintar dari orang lain. Lebih baik kita rendah hati. Sebab di dunia ini kata Rasulullah SAW, banyak orang yang tidak dikenal di bumi tapi masyhur di langit.
Orang nggak dikenal di bumi, banyak orang yang nggak tahu, tapi di langit para malaikat sudah pada kenal semua. Berbahagialah orang yang tidak dikenal di bumi, tapi masyhur di langit. Nah, oleh karena itu adab, ya, yang ketiga tadi, adab itulah adab kita kepada orang lain agar kita tinggi derajatnya. Kalau tiga ini kalian pakai, pertama iman, yang kedua ilmu, dan yang ketiga adab, insya Allah derajatnya akan naik. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan meninggikan derajat bagi orang beriman dan berilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya ingin pesan kepada anak-anak semua bahwa jaga alma mater. Bagaimanapun ini adalah lembaga tempat kalian menimba pengetahuan, ya, menghantarkan kalian ke tingkat yang lebih tinggi, sarjana. Dan di lembaga ini masih ada kelanjutan, ada S2, ada S3. Kalau bisa silakan digapai sampai ke S3. Ya. Kalau kami yang sudah tua-tua ini ya sudah beginilah batasannya. Nah, kalian yang kami harapkan bisa tampil sebagai tangan kanan Allah di muka bumi, penyambung lidah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya selaku atas nama tenaga pengajar di Fakultas Syariah menyampaikan ucapan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami membimbing mendidik anak-anak semua. Ya, sangat boleh jadi apa yang kami tahu memang anak-anak belum tahu. Tapi sesudah itu boleh jadi banyak yang anak-anak tahu kami sebenarnya belum tahu, gitu ya. Nah, sekarang aja sudah kelihatan. Ya, yang tua-tua kalau disuruh belajar komputer mungkin masih banyak yang belum paham banyak. Tapi anak-anak semua sudah canggih-canggih, sudah hebat-hebat belajar komputer. Jadi artinya ya banyak hal yang kami belum tahu, insya Allah anak-anak semua akan bisa menguasainya. Sekali lagi kami ucapkan selamat, ya yudisium dalam kesarjanaan ini. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang anak-anak dapatkan di lembaga ini, Fakultas Syariah Wirausaha ini, akan mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat bagi anak-anak semua, dan juga kepada masyarakat dan juga kepada bangsa dan negara kita. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan diwakilkan oleh Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Yusuf Baihaqi LC.MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Rusdi MAD, yang kami hormati Bapak Kaprodi. Di sini ada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Doktor Kandidat, insya Allah sebentar lagi. Ya, kandidatnya itu indah. Ya, kalau kandidat terus, ya. Bapak Doktor Kandidat Khairuddin MSI. Di sini juga, ya, yang kami hormati ada Bapak Kaprodi Hukum Keluarga. Nah, ini dokter beneran sini. Kandidatnya sudah hilang. Bapak Dr. Gandhi Diorba MAG Ustaz ya. MAG. Tadi juga ada Bapak Kaprodi Hukum Tata Negara, ya, Bapak
doktor kandidat juga ya. Ya, insya sebentar lagi ya Doktor Franky ya. Cuma beliau ini sepertinya apa istilahnya, apa cetek apa? Ya, baru datang dari Bali, ya kan, belum lama ya. Kemarin malam saja, hari Sabtu malam ya, membersamai para mahasiswa melakukan studi itu kurang lebih selama 1 minggu penuh ya, lewat jalur darat yang tentunya ini sangat artinya melelahkan ya. Di sini juga ya, tentunya kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Prodi ya, ada Pak Fakul Mo'i di sini selaku Sekretaris Prodi HTN, ada Ibu Susi selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, ada Mas Eko ya selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga. Siapa lagi di sini? Ya, ada Pak Kasub. Kalian tentunya selama kalian kuliah di sini banyak berinteraksi langsung dengan Pak Kasub akademik. Ini yang kami hormati Bapak DS Kirom ya. Bapak Ibu sekalian ya, para dosen di Fakultas Syariah Raden Intan Lampung ya, para pendidik di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung ya, para panitia pelaksana yudisium yang keempat untuk tahun 2022 ini, adik-adik sekalian, para mahasiswa Fakultas Syariah. Kalian masih disebut mahasiswa Fakultas Syariah atau sudah selesai, bukan lagi menjadi mahasiswa Fakultas Syariah? Masih ya. Tentunya kami berdiri di sini ya, sebenarnya yang akan menyampaikan ini adalah langsung pimpinan Fakultas Syariah, Ibu Dekan, tetapi karena ya satu dan lain hal ya, bertepatan dengan pelaksanaan yudisium ini ada kegiatan yang beliau harus membersamai dan berada di tengah-tengah kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini juga sama penting dengan kegiatan yudisium yang kita lakukan pada pagi hari ini ya. Ibu Dekan ya, titip salam, mohon maaf tidak bisa ikut secara full membersamai kalian. Adik-adik sekalian ya, tidak banyak yang hendak kami sampaikan mewakili pimpinan Fakultas Syariah. Sejatinya apa yang akan kami sampaikan ini semuanya tadi sudah disampaikan dan sudah didengar oleh adik-adik sekalian. Baik itu melalui tadi apa yang dibaca oleh adik-adik sekalian itu apa? Janji alumni, ikrar alumni. Ikrar alumni sudah semua baca secara bersama-sama. Secara tertulis juga itu dipegang oleh adik-adik semuanya apa yang menjadi ikrar alumni Fakultas Syariah. Sebenarnya mencermati dan merenungi apa yang dibaca oleh adik-adik dari ikrar alumni tadi itu sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai pedoman tuntunan bagi adik-adik sekalian pasca adik-adik selesai menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah. Ya, jadi sebenarnya yang mau Bapak sampaikan ini sudah terangkum di situ semua. Kembali kemudian dipertegas oleh perwakilan dari mahasiswa. Saudara Burhanuddin, mana Burhanuddin tadi? Saya tahu karena bimbingan saya. Jadi hafal namanya kan gitu kan. Ya. Dipertegas tadi oleh Saudara Burhanuddin
Apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Burhanuddin, ya mempertegas ikrar alumni yang dibaca oleh adik-adik sekalian. Kemudian apalagi tadi disampaikan pesan dan kesan perwakilan atas nama dosen Fakultas Syariah yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Rusdi tadi, ya ini menambah dan mempertegas ya apa yang sudah adik-adik bacakan tadi dari ikrar alumni dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari adik-adik sekalian. Jadi apa yang mau Bapak sampaikan mungkin ini sebatas untuk menggarisbawahi saja dari apa yang semuanya tadi sudah disampaikan. Ya, karena kita ini manusia ini, ya kan, yang memang harus sering-sering ini saling menasehati antara satu dengan yang lain. Jangan pernah putus untuk terus saling menasehati antara satu dengan yang lain. Dan jangan pernah bosan untuk dinasehati. Kalau orang dia sudah bosan untuk dinasehati, ya seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Rusdi, itu tanda-tanda bahwasannya benih-benih kesombongan itu ada dalam diri. Makanya kalau kita membaca surat Al-Asr, ya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, ya saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Itu adalah ciri yang dimiliki oleh orang yang beriman. Itu yang dimiliki ciri yang dimiliki oleh orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Pandai-pandailah kita ini bersyukur atas semua apa yang sudah menjadi capaian kita sampai saat ini. Tidak banyak orang yang bernasib baik seperti halnya adik-adik sekalian. Di umur adik-adik sekarang ini, adik-adik sudah memakai toga, ya kan, sudah bertambah namanya dengan ditambahkan gelar di akhir nama adik-adik sekalian. Saya lihat itu di map itu semuanya itu sudah bergelar semuanya. Nggak ada nama yang dicantumkan di map adik-adik tadi yang dibagikan itu semuanya, melainkan semuanya itu sudah bergelar semuanya, SH semuanya, ya kan? Apalagi tadi dibacakan mahasiswa termuda, ya kan? Itu kalau tidak salah, mana tadi mahasiswa yang termuda? Berdiri coba mahasiswa yang termuda, mahasiswi apa mahasiswa itu? Mahasiswi coba. Mana tadi mahasiswa? Kok mahasiswa? Enggak, yang paling muda tadi siapa? Tingkat fakultas. Mahasiswi yang paling mahasiswa. Berapa umurnya sekarang? 21 tahun 5 bulan. Ada yang lebih muda dari 21 tahun 5 bulan? Nah. Makanya yang termuda. Jangan-jangan panitia dia salah menghitung. Ada yang mungkin di bawah 20 tahun sudah selesai, ya kan? Tidak ada. Ya, 21 tahun 5 bulan. Hati-hati ini sudah memakai toga, ya sudah memiliki gelar. Ya jangan jauh-jauh. Jangankan dengan banyak orang yang mereka tidak berkesempatan untuk mengenyang pendidikan di fakultas, ya kan? Untuk kemudian dibandingkan dengan bapak saja yang berdiri di sini, adik-adik patut lebih bersyukur dibandingkan dengan nasib bapak itu. Ya kan? Seumuran adik-adik ini, apalagi tadi 21 tahun itu boro-boro bapak ini sudah punya gelar, ya kan? Menjadi mahasiswa saja belum. Di seumuran adik-adik ini, bapak ini menjadi mahasiswa saja belum, ya kan? Bapak ini baru kuliah itu ketika bapak menginjak 23 tahun itu baru kuliah bapak ini. Baru berkesempatan bisa kuliah. Di seumuran bapak itu, ya bahkan sebelum itu adik-adik sudah memiliki gelar. Artinya apa? Kesempatan adik-adik untuk menjadi orang yang jauh lebih sukses dibandingkan dengan kami-kami ini jauh lebih dekat.
ya kan? Bapak itu baru kuliah ketika Bapak kisaran umur 23 tahun. Itu Bapak baru bisa kuliah. Ya kan? Itu pun Bapak bisa kuliah karena harus ada beasiswa yang Bapak dapatkan. Baru bisa kuliah. Ada bersyukur. Di umuran adik-adik ini sudah selesai kuliah, ya kan, kita kan, ya sudah bergelar. Maka seperti tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Rusdi, ya, menjadilah orang yang beriman dan beramal soleh sebagai wujud dari rasa syukur adik-adik sekalian. Yang pertama beriman. Jangan pernah kita tanggalkan itu yang namanya iman. Insya Allah adik-adik sekalian, ini semuanya itu bagian dari orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan terus keimanan ini ada dalam diri adik-adik sampai dengan akhir hayat adik-adik sekalian. Ya, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi apapun ilmu yang dicapai oleh seorang manusia ketika tingginya capaian ilmu yang bersangkutan tidak dibarengi dengan keimanan. Dan makanya ayat tadi, ya kan, baik itu yang dibaca oleh qori, ya kan, ataupun yang tadi dipertegas oleh beliau, ayatnya itu berbunyi apa? Yarfa'illahu alladhina aman minkum, ya kan, walladhina utul ilma darajat. Dan aman itu tersebut terlebih dahulu sebelum beriman. Maka jangan pernah tanggalkan, ya, keimanan itu dari adik-adik sekalian sampai dengan akhir hayat adik-adik sekalian. Insya Allah, ya kan, dengan iman, kemudian ilmu, kemudian ditambahkan lagi tadi dengan adab atau akhlakul karimah, ya kan, adik-adik akan diangkat derajat. Ya. Kalau kita berbicara tentang mencari ilmu, ya tidak ada itu apa artinya kata akhir. Minallahti ilallahti kata Rasulullah SAW. Ya, dari buayan sampai dengan yang lain. Maka kita mengenal istilah non-life education. Belajar itu tidak sebatas belajar di kelas secara formil sebagaimana yang baru selesai adik-adik sekalian ini, yang baru diselesaikan oleh adik-adik sekalian ini. Belajar secara informal itu jauh lebih banyak, dan itu jauh harus banyak digali oleh adik-adik dalam hidup ini. Ya, kalau kita berbicara tentang berapa banyak ilmu yang kita dapatkan secara formal di bangku perkuliahan, jangankan S1, yakin, karena kita sudah punya pengalaman, ya kan, ya, sebatas wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sebatas tahaddus bi nikmah, ya, kita yang sudah berkesempatan, ya, mengenyam pendidikan bukan hanya di strata 1 tetapi juga strata 2, strata 3, ya, bahkan, ya kan, apa, kegiatan-kegiatan pasca doktoral sudah kita lakukan. Tidak banyak ilmu yang kita dapatkan secara formal di bangku perkuliahan kembali, ya kan? Maka jangan pernah puas, apalagi baru selesai S1, ya. Jangan pernah puas dengan capaian ilmu yang sudah kita dapatkan. Apalagi yang menjadi core keilmuan adik-adik sekalian itu adalah ilmu syariah. Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu syariah, ya kan, ilmu tentang hukum Islam, ya, apalagi merujuk kepada sumber pertamanya Al-Quran, sumber keduanya itu adalah Al-Hadis. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui ini belum ada apa-apa. Maka pesan kami terus belajar. Belajar itu tidak harus di bangku perkuliahan, ya kan? Ya, di bangku perkuliahan bisa dengan melanjutkan S2, ya kan? Ya, ataupun di luar bangku perkuliahan. Ya, itu pesan kami. Ya, yang pertama adalah
pandai bersyukur, ya kan. Wujud rasa syukur itu adalah dengan banyak melakukan amal saleh. Wujud dari amal saleh itu adalah terus, ya kan, belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kemudian ya bersamai ilmu yang sudah adik-adik dapatkan itu dengan beradab atau berperilaku yang mulia, berakhlak mulia. Ya, amalkan di tengah masyarakat apa yang sudah adik dapatkan di bangku perkuliahan. Ya kan, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari amal jariah adik-adik sekalian. Ya. Jangan pernah melupakan orang-orang yang telah berbuat baik dengan adik-adik sekalian, walaupun kebaikan yang sudah diberikannya itu adalah baru sedikit. Tidak ada yang sempurna dari orang-orang yang adik-adik temui di kampus ini. Ya, tenaga pendidikan atau bahkan dosen sekalipun, di mana adik-adik berinteraksi dengan mereka, tidak ada yang sempurna. Maka jangan lihat mereka, jangan kenal mereka itu dari sisi keburukannya, dari sisi kesalahannya, dari sisi kekurangannya, tetapi lihatlah dari sisi kebaikan yang sudah dilakukan. Ya kan? Kalau adik-adik mau diperlakukan baik oleh manusia lain, maka perlakukan orang lain itu dengan baik, apalagi orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, walaupun tidak banyak itu jasa yang sudah diberikan kepada kita. Ada satu pernyataan Sayyidina Ali yang ini dalam hemat kami penting untuk terus kita camkan. Apa kata Sayyidina Ali? Betapa Sayyidina Ali beliau memuliakan betul itu yang namanya ilmu pengetahuan. Dalam sebuah pernyataannya Sayyidina Ali berkata, "Man andama min harfan sirlahu." Barang siapa yang sudah mengajarkan kepada aku, kata Sayyidina Ali, walaupun itu satu huruf, maka aku sanggup menjadi budak dan hamba saya. Dengan betapa beliau sosok yang menghormati, memuliakan ilmu pengetahuan dan orang yang sudah mengajarnya, walaupun dia baru mengajarkan satu huruf. Dengan mudah-mudahan ketika kita pintar menghormati orang lain, mudah-mudahan ketika kita pintar menghormati ilmu pengetahuan, maka kita pun akan dihormati oleh orang lain, maka ilmu pengetahuan pun akan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih sambutan atas nama pimpinan Fakultas Syariah. Sekali lagi kami atas nama pimpinan Fakultas Syariah mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian. Ini adalah baru langkah awal. Ya kan, ya, terapkan ilmu yang sudah adik-adik dapatkan ini di fakultas, di kampus ini, di tengah masyarakat di mana adik-adik nanti hidup. Ya kan, jangan pernah berhenti belajar, banyak-banyak bersyukur dengan sudah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada adik-adik dari nikmat-nikmat dan karunia-karunia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pimpinan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung disilahkan meninggalkan tempat. Hadirin dimohon berdiri. Sana Pak. Siapa namanya? Pak Rizky. Foto bersama dulu. Baik, untuk bersiap semuanya untuk sesi foto bersama pimpinan Syariah Raden Intan Lampung. Ayo semuanya. Sekprodesta dosen
dosen fakultas dari Radinta Lampung. Disilakan mengambil pegang. Terima kasih. Sekali lagi kami informasikan kepada para dosen fakultas dari Radinta Lampung untuk bisa sesi foto bersama. Kenapa? Ini aja Pak, nggak apa-apa, nanti saya kirim. Sudah? Izin Bapak, kamera tengah 3. Sorry Pak, maaf. Tunggu ya. Izin Bapak, kamera tengah 3, 2. Tahan. Izin Bapak sekali lagi. 3, 2. Boleh? Boleh gini. Tadi kan ini tegang bener tadi. Izin Bapak, 3, 2. Ya, terprodi. Ya. Mohon perhatian kepada peserta dosen hukum keluarga Islam. Disilakan untuk sesi foto bersama. Dengan Prodi Kapolri dan Sekprodi serta dosen dan keluarga Islam. Cuma ini kursinya nggak ada. Kursi? Tolong dibantu ya. Berdiri. Wah, berdiri semuanya. Sudah. Ya. Ini dibagi 2 sesi. Nggak cukup. Bagi 2 sesi. Kayaknya nggak cukup. Cukup. Coba diatur. Kalau bisa. Yang cewek di atas, cowok juga kalau bisa duduk di depan. Ya, sambil bongkok. Untuk bersiap-siap, sudah menemui sudah dihimbau kapal negara. Lagi agak dimundurin lagi kursinya boleh ya. Yang lainnya ini yang cewek yang belakang bisa. Nah, bisa ya. Nah, ya. Mas. Ada. Mas. Tapi ini live di mana, Pak? yang sini ke situ 1 langkah ke kanan. 1 langkah ke kanan, geser. Saya kamu foto. Stop. Yang ini foto. Tuh ya. Nah.
Bisa kenapa? Yuk, Pak Yusuf. Geser. Kurang rapat ini nih. Kurang rapat ya Pak ya. Ke atas, kiri kanan. Atas kiri kanan terus. Saya duduk aja Mas. Sorry ya. Oke. Siap? Sudah? Izin Bapak kamera tengah 3, 2. Tahan sebentar. Sekali lagi Pak, izin 3, 2. Bapak 3, 2. Tahan 3, 2. Oke, thank you. Sukses semuanya. Sudah. Satunya di situ, sana. Yang kamu di sini. 2. Ke sumber suara ya. Tahan sebentar. Sekali lagi 3. Kena ya? 3, 2. Ya sudah, belum ada Pak Dek. Lupa. Iya. Sudah ekonomi syariah. 3. Bebas. 2. Oke. 2. Tahan. Izin Bapak 3, 2. Boleh dengan gaya? Oke. Izin Bapak 3, 2. Tahan 3, 2. Kena ya? Izin Bapak kamera 3, 2. Tahan 3, 2. Dewata. Oke, boleh dengan gaya? Ya. Izin Bapak kamera tengah 3. Derin Octavia. Tahan 3, 2. Izin Bapak 3, 2. Tahan 3, 2. Sekali lagi 3, 2. Boleh dengan gaya? Saya bebas. 1, 2, 3. 3, 2. Tahan 3, 2.